Selamat datang di Jam 8 Worldwide bersama saya Irfan Rapsodi. Kita kembali di interview apaan sih? Tentunya seperti yang selalu saya bilang, interview ini akan mengundang orang-orang yang sangat berprestasi dan juga akan memotivasi kehidupan Anda, inspiratif dan juga akan menimbulkan ide-ide baru bagi kalian semua yang sekiranya stuck ya dalam kehidupan ini. Nah, untuk hari ini kita mengundang salah satu orang yang sudah kita audisi lebih dari 20 tahun yang lalu ya, dan akhirnya itu dia kesampaian juga mampir ke YouTube kami ini. Nah, Bapak ini itu sangat menarik sekali. Jadi langsung aja, ini dia. Boleh Bapak? Terima kasih Pak Irfan. Boleh. Kenalkan, nama saya Pak Cecep. Saya bekerja sehari-hari sebagai kerja serabutan. Semua yang serabut-serabut saya kerjakan. Ya. Dan terakhir saya bekerja untuk menjadi tester menolak peluru meriam. Oh iya. Jadi Bapak Cecep Acikiwir ini menjadi bahan percobaan untuk meriam ya Pak? Iya, meriam. Jadi ketika meriam ditembakkan, di mana bolanya itu jatuh, saya tangkap, saya kembalikan ke meriam. Oh gitu. Jadi lo memang bisa menangkap meriam Pak? Kan meriam kan dia tidak meledak, dia seperti bola tolak peluru tertembak. Dia tahu. Iya. Berarti tidak meledak ya meriam itu ya? Tidak, dia hanya langsung menghancurkan. Iya sih. Dan seberapa serabutannya sih Bapak ini? Apakah nggak ada usaha untuk mencari pekerjaan tetap Pak? Karena pekerjaan serabutan ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan, dilaksanakan, dan dikerjakan dengan segala jenis pekerjaan yang bisa saya terima dan saya lakukan dengan cepat. Itu dengan banyak sekali jenis pekerjaan yang saya bisa bantu dan saya laksanakan. Contohnya dalam meriam pekerjaan-pekerjaan apapun itu. Pak, tolong betulin air saya yang ternyata airnya 1 dam. Oh 1 dam, ya. Saya betulkan 1 lubang kecil dengan menyelam di kedalaman 40 meter menggunakan semen putih saja. Semen putih ya? Ya, saya masukkan pelan-pelan. Dam yang dimaksud juga Dubi-Dubi Dam ya. Itu adalah di salah satu kawasan di National Geopark Yosemite. Nah, Bapak ini juga selain pekerjaannya serabutan, sering juga itu melakukan kegiatan-kegiatan yang serabutan gitu, sehingga orang tuh sering melihat dia tuh kok rada aneh nih orang ya. Nah, itu seperti apa sih Pak? Apa yang sering Bapak lakukan? Oh, ini sebenarnya tidak hanya sekedar kegiatan ya, tapi juga saya mencari uang dalam hal ini. Saya pernah, kalian tahu galian kabel di bawah tanah, itu kan yang menarik bisa 4-5 orang. Saya karena pekerja serabutan dan ingin mendapatkan untung lebih, saya menarik kabel tersebut sendiri sejauh 17 km. 17 km. Ketika sudah di ujung, saya putar, saya cambuk semuanya. Cambuk siapa Pak? Saya cambuk semua orang yang jahat. Oke. Menarik sekali ya. Dan infonya juga ketika itu Bapak ini pernah membantu tetangganya mencari air tanah ya. Nah biasanya kan kita dibor atau apa. Nah Bapak ini dia gali dengan telunjuknya sendiri. Bisa seperti itu ya Pak ya? Ya bisa, karena saya tunjuk dulu, baru orang yang ngebor. Oh iya. Emang enak seperti itu kan? Karena itu menurut saya kalau untuk hanya tetangga, kita hanya cukup dengan orang-orang yang ya tukang sumur bor yang biasa. Iya. Tapi kalau untuk gedung atau tempat-tempat besar, saya pernah menunjuk saya menggali menggunakan 4 paku bumi jadi 1. Saya gali, ketika keluar banjir. Iya, banjir. Dan sekarang kota ini menjadi bendungan ya? Ya. Itu dia. Emang banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh Bapak ini, tapi kita nggak usah ke sana ya, itu karena masa lalu, dan semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga nih infonya nih, Bapak ini ketika bekerja serabutan ini pernah menjadi penyanyi rap ya, penyanyi rap yang sempat ini manggung di beberapa kota gitu. Dan kebetulan saya nggak tahu nih lagunya apa, jadi Bapak sendiri yang harus memberitahu lagu rapnya apa sih Pak? Boleh sedikit Pak? Lagu rap saya adalah lagu rap tentang semangat. Apalagi pekerjaan saya tadi, saya mau ngebor air sampai banjir, menarik kabel dalam tanah 17 km yang kemudian saya cambuk.
Satu potongan lagu adalah kita semangat yuk sama-sama kita mencari bekerja yuk kuat semangat. Itu salah satu bagian dari ref yang saya nyanyikan. Aneh banget rap kayak gitu. Rap begitu. Tanya, lu harus kuat. Tanya. Nah makanya dari itu ya, rap Bapak tidak berjalan dengan baik. Walaupun dari rap itu sempat menghasilkan duit ya Pak ya. Iya, karena kecepatan saya bernyanyi itu sama seperti artis-artis rap papan atas ya. Karena kuat semangat kuat itu bicara dengan kecepatan yang penuh ya. Iya. Dan memang ketika manggung emang sering kali Bapak ini nge-rap nih selesai duluan dibanding musiknya ya, saking cepatnya ya. Saking cepatnya. Kami tidak menggunakan ritme, kami menggunakan teriakan. Iya. Jadi ketika saya menyanyi semangat kuat semangat, wah. Iya, yang penting sebenarnya dia setiap manggung tuh yang penting target ya. Iya, Target 1 menit, di bawah 1 menit bisa nih, makanya dia suka target gitu. Musiknya mau jalan kayak gimana, yang penting target dia nge-rap selama di bawah 1 menit. Iya, gitu banyak ya. Jadi pendengar saya tuh hanya mendengar gitu. Oh gitu. Cepat, ya. Iya. Jadi waktu sebagai penyanyi rapper ini ada ininya nggak sih Pak, nama-nama rapnya gitu? Nama rap saya tuh namanya tuh Chapsky. Kusunovkov Chapsky. rapper dari Rusia. Iya, Kusunovkov. Makanya nada rap saya tuh emang mengikuti sana. Semangat langsung iya sih. Style gula. Jadi setelah rapper selesai, Bapak ini juga pernah itu menjadi tester soto ayam ya. Tester soto ayam yang ayamnya itu mati sekitar 15 tahun yang lalu. Ya. Nah itu kenapa sih Pak? Kok ada sih orang yang seperti itu gitu? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Ayam itu mati 15 tahun yang lalu. Itu tulangnya aja udah gak ketemu. Saya juga tidak tahu nih. Saya mohon untuk para penonton tanya kebenarannya. 15 tahun yang lalu siapa yang ngubur ayam? Iya, ya namanya juga serabutan kan ajaib ya. Iya, saya tahu saya tetap jadi tester soto. Tester soto. Tapi soto daging. Daging apa? Itu daging kaki antelop kutub. Antelop kutub ya. Ya. Walaupun antelop itu hidupnya di Afrika, ini antelop kutub khusus. Iya, khusus apa? Ini genetik lah ya. Ini genetik ya. Percobaan genetik visualisasi individual. Karena juga kami sebagai pekerja serabutan, kami tidak mau menjadi manusia dengan mahkota tirani tanpa mahkota, atau mungkin kami ereksi tektonik. disfungsi tektonik kami tidak mau. Iya, ini cukup menarik ya, banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil dari seorang Cecep Cikiwir Sokotonov Chapsky ini. Walaupun dia bekerja sebagai pekerja serabutan, tapi Bapak ini tetap 100% dalam menjalani kegiatannya dalam mencari rupiah. Karena seperti kita tahu, lelaki tidak bercerita tetapi diam-diam berak di celana. Ya. Nah, ketika itu Bapak ini pernah berak di celana tetapi celananya tidak dia ganti hingga hampir 7 tahun. Nah, boleh Pak, kenapa akhirnya memutuskan untuk mengganti celananya Pak? Karena tai udah jadi pupuk. 7 tahun di pantat udah jadi pupuk tainya. Iya. Dan semua itu saya buang ke depan tanaman yang akhirnya subur. Sebenarnya tuh ada misinformasi. Sebenarnya saya tidak berak di celana saya, tapi saya berak di celana tetangga saya. Jadi minjem celana ya? Bukan, dia duduk saya langsung berakin. Memang agak menjijikan Bapak ini. Dan sebenarnya dan ternyata dia 7 tahun tidak ganti. Oh, jadi sama-sama nggak ini ya? Bukan, yang beraknya tuh dia 7 tahun kayak gini. Oh gitu. Jadi memang Bapak ini dikelilingi dengan lingkungan yang busuk dan jorok ya. Dan kita tidak boleh mengikuti itu. Dan mungkin di luar pekerjaan serabutan nih, ada nggak sih hobi tertentu yang Bapak sering ini?
Saya punya hobi itu berenang, Berenang. sekaligus mancing. Hmm. Jadi ketika saya berenang, saya lepaskan pancingan saya di dalam air. Hmm. Dan saya biasa berenang di laut Arakaima, Arakaima. ya, di dekat laut Pasifik. Iya. Saya berenang ke situ dan menyatukan pulau-pulau kecil menjadi pulau sama. Iya. Itu. Dan juga saya mancing itu, terakhir saya mancing ikan ya. Ikannya ikan teri. Ikan teri. Kecil emang. Tapi saya pancing 14 ton. 14 ton ikan teri. Saya naik turun. Sampai akhirnya tangan saya kayak keren. Oh iya. Mesin. Dan ini menarik sekali ya kalau kita ngomongin air laut ya. Jadi diceritakan juga nih dalam redaksi. Jadi Bapak ini pernah tenggelam dan hampir terlelap di salah satu laut lah. Cuman karena dia orangnya sabar, santai, akhirnya pelan-pelan air laut pun surut karena itu terminum oleh bapaknya hingga menjadi daratan ya. Jadi air laut udah bukan menjadi lautan lagi, jadi menjadi daratan karena terminum oleh Bapak Cecep ini. Ya, saya terminum air garam, air laut ya. Itu dengan luas 4 hektar. Saya sedot, kotoran saya keluar garam. Itu. Iya. Saya mengering, keluar garam. Terus saya lakukan sampai akhirnya saya tahu bahwa saya sebenarnya saltman. Saltman. Jadi Bapak Cecep Acikiwir ini sebenarnya adalah manusia garam. Manusia garam dapur coklat. Nah, Bang, itu merek, Bang. oh iya. Mungkin ada pesan terakhir Pak yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk memotivasi Untuk Republik. Teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian, saya memotivasi untuk yang suka dengan kecepatan musik dengan saya Kuzulnovkov Chepsky, kalian harus mendengar lagu-lagu rap dan kalian harus meniru saya dalam melakukan rap. Nah, dengan tagline semangat kuat semangat. Sebagai itu juga saya meminta kalian untuk pekerja-pekerja serabutan jangan putus asa, tetap bekerja apapun dilakukan demi kehidupan bangsa dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan kembali. Terima kasih Pak Cecep Acikiwir untuk cerita-ceritanya, sharing-sharingnya pada malam hari ini ya. Ya, Mungkin banyak inspirasi dan akan memotivasi kita semua cerita tentang Bapak Cecep ini, karena pekerjaan serabutan ini bukan berarti pekerjaan yang aneh-aneh ya, bukan yang tidak halal atau gimana. Yang penting itu adalah mencari duitnya, tetapi menggunakan otak ya, tidak seperti dia ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Anjing, mesin-mesin gua. Oke.